Hingga dia tidak tahu tentang apa itu Islam, bagaimana Islam. Bahwa Islam itu rahmah bainahum. Islam itu saling menyayangi. Sebelum adanya Pancasila, Islam semua sudah mengajarkan. Jadi jangan dibentrokkan Islam dengan Pancasila. Sebab yang mengajarkan Pancasila itu orang Islam, dan Al-Quran yang membahas tentang Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dibahas dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Islam yang mengajarkan pertama. Jadi kalau andai kata Menteri Agama mengatakan hal-hal yang seperti tadi, saya berpendapat Menteri Agama ini bodoh, tidak paham agama Islam, sehingga dia tidak paham agama Islam, mencap Islam dengan cara-cara seperti itu. Yang kedua, bisa jadi Menteri Agama ini orang yang benci Islam. Dia paham agama, tetapi dia benci terhadap Islam. Ini bisa kemungkinan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau dia katakan radikalisme itu ada pada orang-orang yang hafiz Quran, pintar bahasa Arab, yang good looking. Lalu apakah orang yang seperti ini nih, yang antum sebut tidak radikal? Apakah orang-orang yang gambarnya seperti ini yang dibilang tidak radikal? Atau orang-orang seperti beliau-beliau ini yang kalian anggap radikal? Coba antara good looking dan bad looking, mana yang paling enak? Ayo kita bandingkan. Tidak mungkin orang-orang yang good looking itu berparas bagus, enak dipandang, dia menjadi radikalisme. Tidak. Memandangnya saja sudah kesejukan. Tidak ada was-was pada orang lain. Bawa kedamaian, bawa kesejukan. Coba kita bandingkan ulama-ulama yang good looking dan bad looking. Coba good looking, bad looking. Coba kita lihat mana yang lebih enak dipandang dan mana yang membawa kesejukan. Jadi jangan dong begitu. Kalau andai kata ente, wahai Menteri Agama, bicara seperti itu, berarti ente ini benci terhadap Islam. Ya mungkin ente dipilih bukan orang bodoh, sebab dipilih Menteri Agama itu mesti punya kapasitas, berkompeten. Nggak bodoh, tapi mungkin ada kebencian Islam di dalam hati Anda. Oh, ada yang mengatakan, masa iya orang Islam benci Islam? Banyak. Atau yang ketiga, dia nggak bodoh, dia nggak benci Islam. Atau mungkin dia beragama di luar Islam. Mungkin dia berpaham Syiah, yang memang Syiah itu dia keluar dari Islam, dari cara ibadahnya, dari cara syahadatnya, dia sudah keluar dari Islam. Ini bisa kemungkinan terakhir, dia ini bukan orang Islam, tetapi orang-orang Syiah yang disusupi ke dalam pemerintahan, agar terjadi chaos, agar terjadi perpecahan di antara umat, sehingga dia mempunyai keuntungan di dalam dirinya dan golongan mereka. Kalau dikatakan orang-orang yang hafiz itu mempunyai pemahaman radikal, harus dimusuhi, harus dibenci, ini jelek. Sebab dikatakan inna ahlul Quran ahlullah, sesungguhnya ahli Quran ini ialah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas keluarga Allah Subhanahu wa taala dikatakan radikal, sedangkan Allah saja mempunyai sifat Raufur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, pengasih dan penyayang, maha lembut dan bijaksana, Allah Subhanahu wa taala. Ada Menteri Agama ngakunya agamanya Islam tetapi menanamkan kebencian, bahkan orang-orang yang hafiz dan hafidhah dikatakan asal muasal paham radikal. Anda jangan memvonis gara-gara satu orang, gara-gara dua orang yang hafiz Quran dia jadi teroris. Akhirnya apa? Dikatakan paham radikal terdapat pada orang-orang yang hafiz Quran. Mohon maaf,
Kami ini hafiz Quran, tetapi kami tidak punya paham radikal. Kami baik dengan tetangga, kami baik dengan umat. Kami selalu memberikan kesejukan dalam mengajarkan ilmu-ilmu kami. Jadi mohon tolong jaga omongan tersebut. Ya, jangan sampai umat ini terpecah belah dan terprovokasi. Kalau Anda tidak bisa menjadi menteri agama, turun, biarkan ganti yang lain. Masih banyak kok orang yang berkompeten. Ya. Masih banyak kok yang lain. Yang lebih paham dari ente, yang lebih pintar dari ente, yang lebih dekat dengan ulama-ulama. Jangan gara-gara satu ulama dipandang ini, sehingga kalian menganggap semua sama. Jangan. Berarti Anda tidak paham itu agama. Ya. Sebab dikatakan Muhammadur Rasulullah alladzina ma'hum asyiddau 'alal kufar rahama bainahum. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'hum asyiddau 'alal kufar rahama bainahum. Ini kalimat harus ente wahai menteri agama pahamin. Baca lagi tafsir ente kalau ente bisa baca tafsir. Tapi kemungkinan ente nggak bisa baca tafsir. Sebab baca Quran jambu radul ente. Nabi Muhammad itu tulisan Allah, walladzina ma wasyiddau 'alal kufar rahama bainahum. Mereka orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, walladzina ma wasyiddau 'alal kufar, mereka keras terhadap orang-orang kafir, tegas terhadap orang-orang kafir. Ingat, kalimat tegas ini jangan disamakan dengan radikal. Kalimat tegas ini disekadakan ya asyidda walal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Maksudnya tegas bagaimana? Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku. Itu maksudnya tegas. Ya. Jadi tegas itu bukan berarti ya memusuhi agama lain. Enggak, tegas. Kalimat tegas itu ya asyidda walal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak boleh ikut campur dengan agama kami. Mereka punya agama, silakan jalankan agama mereka. Kami punya agama, kami jalankan agama kami. Jangan paksa kami untuk beribadah di gereja mereka. Jangan paksa kami untuk beribadah di tempat ibadah mereka. Jangan paksa kami ikut dalam peribadatan mereka. Jangan paksa kami masuk ke dalam gereja, ikut pasca, ikut segala macam, atau masuk kuil dan segala macam. Nggak perlu. Kita saling menghormati antar umat beragama saja itu sudah bagus, dan itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu dijalankan oleh para ulama kami, termasuk guru kami, imam kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Diajarkan. Habib Rizik rumahnya dekat gereja, tetapi dia tidak pernah perang dengan gereja. Beliau tidak pernah bermusuhan dengan pendeta-pendeta tersebut, bahkan dijalin hubungan yang baik. Ini yang namanya ruhama bainahum. Meskipun keras, tegas kita terhadap mereka, tetapi kita saling menyayangi. Tidak pernah ada perpecahan, tidak pernah ada gontok-gontokan. Jadi tolonglah, kalimat good looking dan hafiz yang menyebabkan keradikalismen, tolong dihapus itu dari otakmu, wahai menteri agama. Ya, kalau kamu tidak paham agama, belajar lagi, datang ke majelis saya. Ya, jangan so-soan. Jadi begitu aja deh, ya, biar jelas siapa ente. Ente orang yang paham agama atau tidak, ente orang yang benci agama atau tidak, ente orang Islam atau bukan. Udah itu aja. Ya. Jadi kalau anda kata ya di luar dari tiga ini, berarti ente orang baik. Ya, tidak pernah mengecam, tidak pernah memojokkan. Sebab bahasa kamu ini, ya wahai menteri agama, selalu memojokkan Islam. Masjid sumber radikal, hafiz sumber radikal, orang yang good looking, orang yang ganteng, orang yang cakep, orang yang berpenampilan bagus dikatakan radikal. Ya, ente belajar lagi. Ya, jangan-jangan ente di antara tiga ini, yang bodoh tentang agama, yang kedua benci terhadap agama Islam, yang ketiga ente bukan agama Islam. Ya, jadi coba dipikirin deh menteri agama ya. Ya, dan untuk pemerintahan pusat tolong dipikirin, ini menteri agama kayak begini kalau bisa dipecat. Kenapa? Menghancurkan negeri.
memprovokasi umat, ya, sehingga ini bisa membahayakan negara. Kita sudah susah dengan corona, kita sudah susah dengan virus yang ada COVID-19. Ya, besok Senin di PSBB lagi, ya, bahkan total. Udah pusing gitu ya. Jangan dipikirin, jangan dibikin pusing dengan perkataan-perkataan orang bodoh seperti Menteri Agama itu. Ya. Tolong pemerintah pusat pikirin itu. Ya, terkhusus Pak Jokowi, ya, Presiden Republik Indonesia, tolong dipikirin tuh orang. Ya, kalau bisa diganti tuh orang. Jangan sampai terjadi ya kehancuran di negara ini. Kita udah hancur ekonomi, kita udah hancur dengan penyakit, dengan virus. Jangan sampai hancur dengan virus akidah yang dihancurkan oleh orang-orang seperti Fahru Roji ini. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.